bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop. Cuman itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itu adalah menghina kecerdasan publik. Tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya tuh. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini, tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun juga, pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian. Bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Ya itu terserah saja. Prinsip tidak bisa diatur lebih detail kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya nggak perintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50+1. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali itu. Partainya Adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya dilantik karena dapat 50+1. Oke. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009 dan sebelumnya juga sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak 2 periode pemilihan presiden sebelumnya. Tiket kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Dia tadi bilang bahwa sekarang sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat, sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda.
Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru sebutkan Bukan dong, tadi. artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Iya. Bukan prosesnya pileg dulu, Bukan pilpres. parlemen threshold. Kalau Ini, presiden threshold, salah. yang di Kalau presidential threshold itu, yang digugat presiden threshold, Iya. dulu juga sudah ada presiden threshold. Iya. Terus? Dulu juga sudah ada presiden threshold, Oke. itu pertama. Nah terus Lalu? kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo, karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Oke. Nah, artinya, Iya. saya khawatir begini ya. Iya. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan. apa? Yang You beli- dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, Kalau Anda presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. Bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu Dalam proses, jalan dalam pikirannya. situasi sekarang, jelas karena Justru kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama. Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. bukan tiket yang sama dong. Ini bukan tiket, ini alat ukur. You tadi sebut Alat tiket. ukur. Kan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda sebut konstitusinya transisi. dong. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang transisi dari pileg Ya karena duluan, itu. lalu pilpres. Jangan Anda sebutkan demi pertimbangan transisi konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang masuk Anda bilang masa tadi transisi. nanti setelah transisi selesai kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional Anda mempermainkan konstitusi itu. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu. Demi alasan Kenapa? apa? Kok transisi? Loh, Tuh, bagaimanapun juga. alasannya transisi atau bukan? Tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda sebut tadi transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, Tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, you susun lagi argumennya.